Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kini, kita telah berada di episode yang ke-63. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-63. Kedatangan Wei Tendri Ole ke istana Tanete Alecina disambut baik oleh para pembesar istana. Ketika dia datang, dia sedang mendapati Wei Tendri Dio tengah asik menyanyikan lagu-lagu khas seorang bisu. Alhasil, Wei Tendri Ole yang sejatinya juga seorang bisu pun langsung ikut bernyanyi bersama dengan sepupunya itu. Keduanya bernyanyi dengan amat syahdu, membuat yang hadir menyaksikan menjadi terpana. Salah satu di antara penonton tersebut adalah I Laga Ligo, yang nampak terkesima dengan nyanyian Wei Tendri Ole. Tidak hanya itu, parasnya yang cantik juga menjadi nilai plus tersendiri di mata Laga Ligo. Maka, tak butuh waktu lama, Laga Ligo langsung memerintahkan ke-70 pengawalnya untuk menahan Wei Tendri Ole jika nanti dia hendak pulang. Tanpa perlu ditanya pun sudah jelas, Laga Ligo punya niat untuk menambah istri. Maka, ke-70 pengawal Laga Ligo ini hanya bisa pasrah dengan perintah tuannya. Dalam hati, mereka sangat menyayangkan perilaku Laga Ligo yang terlalu egois dan semaunya sendiri. Meskipun benar dia adalah seorang raja, tapi tentu saja, raja sekalipun punya adab dan kehormatan yang mesti dijaga. Ketika selesai dengan nyanyiannya, kedua bisu muda ini, yakni Wei Tendri Dio dan Wei Tendri Ole ini, menghabiskan waktu saling bercengkrama dan melepas rindu. Tentu, Wei Tendri Ole sangat senang dengan kesembuhan Wei Tendri Dio. Ini adalah berkat tersendiri baginya. Namun, Wei Tendri Ole harus segera kembali ke Sebamparu, karena memang tidak diizinkan bermalam oleh ibunya. Wei Tendri Ole hendak berpamitan untuk segera kembali. Namun nampaknya, Wei Chudaik menahan keponakannya itu. Dia mengajaknya untuk setidaknya bermalam satu malam saja dan menemani Wei Tendri Dio, yang tentu butuh teman untuk bercerita. Namun, belum juga Wei Tendri Ole mengiyakan, datanglah Laga Ligo bersama dengan ke-70 pengawalnya. Kedatangan Laga Ligo disertai dengan matanya yang jelalatan. Sukses membuat Wei Tendri Ole jadi sedikit risih. Laga Ligo mulai melirik sana melirik sini, seolah ingin menggoda sekaligus memiliki Wei Tendri Ole. Namun, sang ibu nampak sudah tahu maksud anaknya ini. Wei Chudaik pun mengingatkan Laga Ligo bahwa Wei Tendri Ole adalah seorang bisu yang tak boleh dinikahi manusia manapun. Jasad dan ruhnya adalah suci dan dipelihara langsung oleh sang Patotoe. Kalaupun Wei Tendri Ole suatu saat nanti akan menikah, maka dia hanya boleh menikahi seseorang dari kerajaan langit saja. Namun Laga Ligo nampaknya tak peduli dengan itu semua. Bukankah aku adalah pewaris dari dua kerajaan Manurung, Alelu dan Alicina? Derajatku secara hampir sama dengan penghuni kerajaan langit. Demikian ujar Laga Ligo yang nampak semakin menjadi-jadi. Wei Chudaik nampak sedikit kesal dan kembali mengingatkan Laga Ligo bahwa apabila dia bersikeras ingin menikahi Wei Tendri Ole, maka kerajaan di bumi ini akan mendapatkan murka dari sang Patotoe. Kerajaan langit sangat tidak adil. Mengapa mereka boleh menikahi Wei Tendri Ole, sedangkan aku tidak, bantah Laga Ligo. Dalam hati, Lapa Musureng menimpali. Bukankah tuan sendiri juga tidak adil dengan merebut istri orang di Aliluwu? Kalau boleh jujur, Lapa Musureng sejatinya sudah sangat mengecam niat Laga Ligo ini. Karena ini sudah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh sang Patotoe. Namun, dia tidak bisa apa-apa. Lagi-lagi, dia hanya bawahan yang hanya bisa mematuhi perintah tuannya. La Sulolipuk dan La Pawen Narik mencoba mengalihkan perhatian Laga Ligo dengan mengajaknya pergi ke tempat menyabung ayam. Dan ternyata hal itu sukses menarik perhatian Laga Ligo. Beberapa jam pun dihabiskan Laga Ligo dengan asik menyabung ayam. Sementara itu, Wei Tendri Ole telah kabur sejak tadi bersama dengan semua pengawalnya. Usai puas dengan menyabung ayam, tentu Laga Ligo
bergegas kembali ke ruang tengah istana. Dia mencari sosok pujaan hatinya yang nampak telah pergi entah kemana. Alhasil, karena sedikit dipaksa oleh Lagaligo, WT Perana yang kebetulan berada di situ pun akhirnya mengatakan bahwa Wetenri Oleg telah pulang ke Sabamparu sejak tadi. Bukannya menyerah, Lagaligo langsung memerintahkan seluruh pengawalnya untuk ikut bersamanya dan mengejar Wetenri Oleg. Kabar pengejaran Lagaligo pun dengan cepat terdengar oleh rombongan Wetenri Oleg yang sudah tergesa-gesa sejak tadi. Beruntung, Wetenri Oleg punya rencana jitu. Dia membagi rombongannya ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama akan berpura-pura membawa usungan kosong, dan ketika mereka berhasil ditahan oleh Lagaligo, mereka akan berpura-pura mengatakan bahwa Wetenri Oleg telah gaib ke kerajaan langit. Sedangkan rombongan kedua akan bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk membawa Wetenri Oleg kembali ke Sabamparu. Dan benar saja, Lagaligo dengan cepat berhasil menyusul rombongan kelompok pertama tersebut. Segera Lagaligo menahan mereka. Dengan sedikit marah, Lagaligo segera membuka kelambu usungan tersebut. Dan tentu saja, dia kaget bukan main mendapati bahwa usungan tersebut dalam keadaan kosong. Salah seorang pengawal menjelaskan bahwa Wetenri Oleg telah gaib ke Boting Langi. Namun, Lagaligo tetap keras kepala dan menganggap bahwa ini hanya akal-akalan Wetenri Oleg saja. Lagaligo pun hendak melanjutkan pengejarannya ke Sabamparu. Sebelum salah seorang pengawalnya menyarankan untuk Lagaligo kembali terlebih dahulu ke istana Tanete Alecina dan menyelesaikan upacara besar untuk Wetenri Dio. Biar bagaimanapun, Wetenri Dio akan merasa sedih jika Lagaligo tidak menghadiri acara tersebut. Alhasil, hal tersebut membuat Lagaligo beralih haluan dan kembali ke Alecina. Nampaknya, dia tidak rela adiknya bersedih karenanya. Sementara itu, Wetenri Oleg akhirnya tiba juga di Sabamparu, meskipun harus dengan penuh air mata. Wetenri Oleg menjelaskan kepada semua penghuni istana Sabamparu tentang keegoisan Lagaligo yang ingin menikahinya, padahal Lagaligo tahu kalau dia adalah seorang bisu. Seluruh penghuni istana pun langsung mengecam perbuatan Lagaligo tersebut. Lagaligo nampaknya sudah melampaui batas. Entah murka macam apa yang akan diturunkan sang Patutoy nantinya kepada segenap penghuni kerajaan bumi akibat keegoisan seorang Lagaligo ini. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-63. Kita akan lanjutkan beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi silahkan tunggu di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa untuk share ini video, dan jangan lupa juga untuk subscribe ini channel. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.